Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang gerakan non-lokomotor ya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gerakan non-lokomotor? Nah, Bu Guru jelaskan ya. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia yang ditandai tanpa adanya perpindahan tempat. Nah, berarti gerakan non-lokomotor itu gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Jadi diam di tempat, tidak berpindah-pindah ya. Nah, contoh dari gerakan non-lokomotor ini adalah membungkuk, menoleh, memutar sendi tangan dan kaki, menekuk, dan mengayunkan tangan dan kaki. Ya, seperti ini nih. Yang kemarin kita lakukan itu seperti menekuk, membungkuk, dan memutar tangan itu merupakan dari gerakan non-lokomotor ya. Karena tidak ada perpindahan tempat ya. Nah, setelah itu kalau ada gerakan non-lokomotor, ada juga gerakan lokomotor. Nah, apa itu gerakan lokomotor? Berarti kebalikan dari gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan untuk transportasi atau perpindahan tempat. Untuk berpindah tempat, jadi gerakan lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat, ya. Jadi sebuah gerakan yang berpindah tempat, tidak hanya diam di satu tempat, ya. Nah, contohnya itu apa saja kira-kira? Ya, ada berjalan, berlari, melompat, dan berguling ya. Karena kan tidak hanya diam di satu tempat, tetapi pindah ke tempat lain. Berlari tidak hanya diam di situ, tapi lari ke tempat lain ya. Contohnya seperti ini. Gerakan melompat gaya kata. Nah, itu merupakan dari gerakan lokomotor ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan salah satu contoh dari gerakan lokomotor, yaitu gerakan melompat ya. Nah, gerakan melompat ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Misalnya yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan cara menirukan kelinci melompat. Nah, karena kelinci itu geraknya melompat, nah kita lakukan pertama-tama jongkok terlebih dahulu. Kemudian melompat-lompat menirukan gaya kelinci melompat. Nah, jarak melompatnya itu ditempuh kurang lebih 1 meter. Nah, jadi pertama-tama kalian jongkok dulu nih. Kemudian kalian melompat menirukan gaya kelinci. Nah, jaraknya itu tiap kalian melompat itu kurang lebih 1 meter. Nah, itu cara dari menirukan kelinci melompat ya. Nah, yang kedua yaitu dengan cara melompati teman. Nah, ini sebuah permainan, dengan permainan melompati teman. Nah, di sini membutuhkan banyak anak ya. Jadi ada anak-anak yang posisinya jongkok berjajar dengan jarak 1 meter, ada juga yang anak posisinya berdiri 1 orang. Nah, jadi ada yang jongkok berjajar jaraknya 1 meter, ada juga yang berdiri saja tapi hanya 1 orang. Nah, setelah mendengar aba-aba, anak yang posisinya berdiri itu melompati teman yang berjongkok di depannya ya. Nah, jadi anak yang berdiri ini melompati teman yang sedang berjongkok di depannya. Nah, tetapi sebelum meloncati temannya, itu gerakannya dimulai dari berjalan dulu. Setelah itu berlari, baru melompat ya. Nah, setelah semuanya dilompati, anak yang berjongkok akan ganti melompati temannya ya. Seperti itu cara bermain melompati teman. Nah, yang ketiga itu ada gerakan loncat tali atau skipping ya. Nah, apa itu manfaat dari meloncat?
Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan meningkatkan kelincahan tubuh ya. Nah, permainan loncat tali ini membutuhkan sebuah karet. Nah, selain itu juga murid harus tepat menentukan waktu loncatan ketika tali berayun di bawah kaki ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan skipping atau loncat tali itu bisa dilakukan dengan teman, bisa dilakukan sendirian ya. Nah, apabila mau dilakukan bersama teman, itu pertama-tama mintalah 2 orang yang mengayunkan tali ya. Nah, minta 2 orang teman kalian untuk mengayunkan tali. Nah, setelah itu kalian konsentrasi pada ayunan tali untuk meloncat pada saat yang tepat ya, seperti itu. Nah, setelah kalian dapat meloncat, lakukan berkali-kali untuk melatih konsentrasi kalian ya. Itu cara melakukan loncatan tali bersama teman. Nah, bagaimana cara melakukan loncatan tali sendirian? Nah, pertama-tama itu caranya yaitu genggam 2 ujung tali dengan erat ya. Kita genggam nih 2 ujung tali ini. Nah, setelah itu ayunkan tali dan meloncatlah. Ayunkan talinya ke depan lalu loncat ya. Nah, lakukan gerakan tersebut berulang kali ya, semampunya kalian. Nah, itu cara melakukan loncatan tali sendiri. Seperti itu ya. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan contoh video gerakan melakukan loncat tali sendiri ya. Di sini Bu Guru mempunyai contoh bagaimana cara bermain loncat tali sendiri ya. Nah, ingat gerakan pertama yaitu kalian harus memegang 2 ujung talinya ya. Kalian pegang 2 ujung talinya dengan tangan kalian ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalian loncat ya, ayunkan lalu loncat ya, seperti itu. Pertama-tama sekali dulu. Nah, setelah sekali 2 kali, bertahap ya. Jadi pelan-pelan, sekali dulu, 2 kali dulu, lalu setelah 2 kali bisa, lanjut jadi 3 kali. Ya, setelah kalian 3 kali bisa, lanjut lagi 4 kali. 4 kali bisa, lanjut lagi 5 kali sampai kalian bisa ya, seperti itu. Jadi bermainnya bertahap ya. Nah, jangan lupa pandangan kalian juga harus ke depan, tidak boleh ke bawah ya, seperti itu ya. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas yaitu tolong peragakan gerakan loncat tali atau skipping yang sendiri sebanyak minimal 5 kali loncatan ya. Nah, ini dikumpulkannya dalam bentuk video pada tanggal 2 September tahun 2020 ya. Nah, saat kalian memperagakannya, kalian harus menggunakan baju olahraga ya. Nah, selain itu untuk alatnya kalian boleh menggunakan karet atau boleh menggunakan tali skipping ya. Boleh menggunakan apa saja ya, seperti itu. Jadi tolong dikerjakan ya, semangat. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman individu di lingkungan sekitar ya. Nah, kalian bisa buka halaman 64 buku tematik kalian ya. Nah, mari kita baca teksnya bersama-sama. Sifat seseorang merupakan ciri atau karakter orang tersebut. Sifat orang berbeda seperti sifat Noni dan Naya. Noni memelihara kelinci. Noni sayang pada kelincinya. Jika kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Noni memiliki sifat penyayang. Naya senang membantu ibu bersih-bersih rumah. Naya juga senang membantu ibu memasak, terutama saat ibu membuat kue. Naya langsung membantu ibu mengaduk adonan kue. Naya memang anak yang suka membantu. Nah, dari teks berikut kita bisa tahu bahwa Noni ini memiliki sifat penyayang. Kenapa? Karena Noni sangat sayang pada kelincinya.
Bahkan saat kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Nah, sedangkan Naya memiliki sifat yang senang membantu. Kenapa? Karena Naya senang membantu ibu bersih-bersih rumah, membantu ibu memasak, apalagi membuat kue ya. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa ternyata sifat seseorang itu beraneka ragam. Ada yang penyayang, ada yang penyabar, ada yang suka penolong, ada yang pemarah ya, seperti itu. Selain itu, mengenal keberagaman sifat individu di sekitar ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Nah, yang pertama, kita dapat mengenal karakter atau sifat masing-masing orang di sekitar kita. Seperti teks tadi, kita dapat mengetahui bahwa sifat Noni adalah penyayang. Nah, sedangkan sifat Naya memiliki sifat yang senang membantu, ya seperti itu. Nah, selain itu, kita juga dapat memiliki rasa toleransi atau rasa menghargai yang besar karena keberagaman sifat individu di sekitar kita, ya seperti itu. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Nah, dan yang keempat, setelah kita mengenal masing-masing karakter, kemudian tumbuh rasa toleransi dan nasionalisme, maka akan timbul juga rasa persatuan dan kesatuan juga, ya seperti itu. Dengan mengenal keberagaman sifat individu di sekitar, kita dapat mengetahui karakter sifat masing-masing orang, dapat memiliki rasa toleransi yang besar, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, serta dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan, ya seperti itu. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 65 buku tematik bagian Ayo Berlatih dan Ayo Diskusi. Jadi tolong dikerjakan ya bagian Ayo Berlatih dan Ayo Diskusinya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!